Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kelapangan rezeki oleh Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Karena setiap subscribe dari kalian adalah semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat. Dan untuk sahabat yang sudah subscribe, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan rezeki yang lancar, rumah tangga yang damai, serta hidup yang penuh keberkahan. Sahabat, dalam kehidupan rumah tangga, rezeki itu bukan hanya soal angka di rekening. Bukan hanya soal berapa gaji yang dibawa pulang, atau seberapa besar usaha yang dijalankan. Banyak orang berpenghasilan besar, tapi hidupnya terasa sempit. Sebaliknya, ada yang penghasilannya sederhana, namun rumah tangganya terasa cukup dan menenangkan. Disitulah kita perlu memahami bahwa rezeki sangat berkaitan dengan suasana batin di dalam rumah. Pada video ini, kita akan membahas dengan cara yang santai dan mengalir tentang 14 ciri istri yang tanpa disadari bisa membuat rezeki terasa seret. Bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghakimi, tapi sebagai bahan renungan bersama. Karena sejatinya, rumah tangga adalah tempat belajar, bukan tempat saling menyalahkan. Ciri pertama adalah istri yang terlalu sering mengeluh. Hampir setiap hari yang keluar dari lisannya adalah keluhan. Bangun tidur mengeluh, siang mengeluh, malam pun mengeluh. Mengeluh soal ekonomi, soal sikap suami, soal keadaan rumah, bahkan soal hal-hal kecil yang sebenarnya masih bisa diterima. Tanpa disadari, keluhan yang terus-menerus ini membuat suasana rumah menjadi berat. Suami pulang bukan untuk beristirahat, tapi justru merasa seperti masuk ke ruang sidang yang penuh tuntutan. Dalam kondisi seperti ini, rezeki yang datang pun terasa cepat habis dan tidak pernah cukup. Ciri kedua adalah istri yang sulit bersyukur. Berapapun yang diberikan suami selalu terasa kurang. Ketika rezeki sedang sempit, ia marah dan menyalahkan. Saat rezeki sedang lapang, ia merasa itu memang sudah kewajiban suami. Tidak pernah ada rasa cukup. Tidak pernah ada ucapan terima kasih yang tulus. Padahal rasa syukur adalah pintu besar datangnya keberkahan. Ketika syukur hilang, rezeki memang masih ada, tapi rasanya tidak pernah menenangkan. Ciri ketiga adalah istri yang gemar membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat tetangga yang terlihat lebih mapan, melihat saudara yang hidupnya tampak lebih mudah, atau melihat media sosial yang penuh pencitraan. Dari situlah muncul rasa iri, tidak puas, dan keinginan yang berlebihan. Tanpa sadar, perbandingan ini membuat hati gelisah dan rumah tangga kehilangan rasa damai. Padahal rezeki tidak akan betah tinggal di hati yang selalu merasa kurang. Sahabat, setelah kita membahas 3 ciri awal tadi, sekarang mari kita lanjutkan ke ciri berikutnya. Di bagian ini, kita mulai masuk ke sikap-sikap yang sering dianggap biasa saja. Padahal justru dari hal-hal inilah rezeki pelan-pelan bisa terasa berat dan tidak mengalir dengan lancar. Ciri keempat adalah istri yang boros dan tidak bijak dalam mengelola keuangan rumah tangga. Setiap kali uang masuk, rasanya selalu ingin segera dihabiskan. Tidak ada perencanaan, tidak ada pembagian mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Yang ada hanya keinginan sesaat dan rasa ingin terlihat sama dengan orang lain. Padahal rezeki itu bukan hanya soal seberapa besar yang diterima, tapi seberapa cerdas ia dijaga. Uang yang tidak dikelola dengan baik akan cepat habis dan meninggalkan kecemasan. Rumah tangga pun dipenuhi rasa khawatir, takut kekurangan, dan akhirnya sulit merasakan ketenangan. Ciri kelima adalah istri yang sering meremehkan usaha suami. Sekeras apapun suami bekerja, selalu dianggap belum cukup. Ketika suami pulang dalam keadaan lelah, bukannya disambut dengan perhatian, justru disambut dengan keluhan. Ketika suami berusaha mencari peluang, yang diterima malah perbandingan dengan orang lain yang dianggap lebih sukses. Tanpa disadari, sikap ini perlahan mematahkan semangat. Suami merasa usahanya tidak berarti, perjuangannya tidak dihargai, dan keberadaannya tidak dianggap penting. Dalam kondisi seperti ini, rezeki memang tetap dicari, tapi terasa berat dan tidak lagi membawa kebahagiaan. Ciri keenam adalah istri yang tidak menjaga lisan dan emosi. Kata-katanya sering melukai, nada bicaranya meninggi, dan amarahnya mudah meledak. Masalah kecil dibesar-besarkan, kesalahan kecil terus diungkit.
Padahal lisan adalah pintu besar keberkahan. Ketika lisan dipenuhi kata-kata kasar dan menyakitkan, rumah kehilangan rasa aman. Suami menjadi tidak betah, pikiran tidak tenang, dan fokus dalam bekerja pun terganggu. Rezeki yang seharusnya datang dengan tenang justru terasa penuh rintangan. Ciri ketujuh adalah istri yang jarang mendoakan suaminya. Bahkan ada yang lebih sering mengeluh daripada berdoa. Padahal doa istri adalah kekuatan yang sangat besar. Doa yang tulus mampu menguatkan langkah suami, melapangkan jalan rezekinya, dan menenangkan hatinya. Ketika doa jarang dipanjatkan, rumah tangga kehilangan salah satu sumber keberkahannya. Bukan berarti rezeki langsung berhenti, tetapi terasa berat, lambat, dan penuh ujian. Sahabat, dari 4 ciri ini kita bisa belajar bahwa rezeki sangat berkaitan dengan suasana hati dan sikap di dalam rumah. Ketika rumah dipenuhi pengelolaan yang baik, penghargaan, tutur kata yang lembut, dan doa yang tulus, maka insya Allah rezeki akan terasa lebih lapang dan menenangkan. Sahabat, di bagian ini kita mulai masuk ke ciri-ciri yang lebih halus, yang sering tidak terlihat di permukaan, tapi dampaknya sangat besar terhadap ketenangan rumah tangga dan kelancaran rezeki. Banyak yang menganggapnya sepele, padahal justru dari sinilah masalah sering bermula. Ciri ke-8 adalah istri yang tidak menjaga sikap dan kehormatan dirinya. Baik dalam ucapan, pergaulan, maupun cara membawa diri. Ketika batasan tidak dijaga, rasa aman dalam rumah tangga perlahan menghilang. Suami menjadi gelisah, pikirannya tidak tenang, dan fokusnya terganggu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat bernaung berubah menjadi sumber kekhawatiran. Dalam kondisi seperti ini, rezeki yang datang pun terasa berat dan tidak menenangkan. Ciri ke-9 adalah istri yang malas dan tidak peduli pada suasana rumah. Rumah dibiarkan berantakan, kotor, dan tidak terurus. Padahal rumah adalah tempat kembali, tempat mengisi ulang tenaga dan semangat. Ketika rumah tidak nyaman, suami lebih sering mencari pelarian di luar. Energi positif dalam rumah pun menghilang. Rezeki yang masuk seakan hanya numpang lewat, tidak meninggalkan rasa cukup dan damai. Ciri ke-10 adalah istri yang selalu menuntut tanpa mau memahami kondisi suami. Ia hanya melihat apa yang tidak ada, tanpa mau menghargai apa yang sudah diusahakan. Setiap keinginan harus segera terpenuhi, tanpa melihat kemampuan dan keadaan. Tuntutan demi tuntutan ini menciptakan tekanan batin yang besar. Suami merasa tidak pernah benar dan tidak pernah cukup. Dalam tekanan seperti ini, langkah mencari rezeki pun terasa semakin berat. Ciri ke-11 adalah istri yang gemar membuka aib suami kepada orang lain. Setiap masalah rumah tangga diceritakan kemana-mana, seolah mencari pembenaran. Padahal aib yang diumbar bukan hanya merendahkan suami, tetapi juga merusak kehormatan keluarga. Ketika kehormatan tidak dijaga, keberkahan pun perlahan menjauh. Rumah tangga kehilangan wibawa, dan rezeki pun terasa sulit untuk menetap. Sahabat, semua ciri ini mengajarkan kita bahwa ketenangan batin adalah fondasi utama rezeki. Ketika rumah dipenuhi rasa aman, saling menjaga, dan saling memahami, maka jalan rezeki akan terasa lebih lapang, meski jumlahnya mungkin tidak selalu besar. Sahabat, kita sudah sampai di bagian akhir. Di ciri-ciri terakhir ini, kita akan melihat hal-hal yang seringkali dianggap biasa, bahkan dianggap wajar. Padahal jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat besar terhadap keberkahan rumah tangga dan kelancaran rezeki. Ciri ke-12 adalah istri yang sulit taat dalam kebaikan. Setiap nasihat selalu dibantah, setiap arahan selalu ditentang, bahkan untuk hal-hal yang jelas membawa kebaikan bagi keluarga. Ia ingin selalu menang sendiri dan merasa paling benar. Sikap seperti ini menciptakan konflik yang tidak pernah selesai. Rumah dipenuhi perdebatan, bukan ketenangan. Padahal ketenangan adalah salah satu pintu utama datangnya rezeki yang berkah. Ciri ke-13 adalah istri yang jarang melakukan introspeksi diri. Semua masalah selalu dianggap kesalahan suami atau keadaan. Tidak pernah ada keinginan untuk bertanya pada diri sendiri, untuk belajar, atau untuk memperbaiki sikap. Padahal rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang diisi oleh dua orang yang mau tumbuh bersama. Ketika tidak ada keinginan untuk berubah, masalah yang sama akan terus berulang dan menggerogoti keberkahan. Dan ciri ke-14 adalah istri yang melupakan peran spiritual dalam rumah tangga. Lalai dalam ibadah, jarang berdoa,
dan tidak menghadirkan nilai-nilai kebaikan di dalam rumah. Padahal rezeki sejatinya bukan hanya hasil kerja keras, tetapi juga karunia dari Allah. Ketika hubungan dengan Allah melemah, maka keberkahan hidup pun ikut melemah. Meski secara lahiriah segalanya tampak baik-baik saja. Sahabat, 14 ciri yang dibahas dalam video ini bukan untuk menyudutkan siapapun. Ini adalah cermin, bukan palu hakim. Karena setiap rumah tangga pasti pernah berada di fase yang tidak ideal. Yang terpenting adalah kesadaran untuk memperbaiki diri, menjaga lisan, menumbuhkan rasa syukur, dan menghadirkan ketenangan di dalam rumah. Ketika istri mampu menjadi sumber ketenangan, menjadi tempat pulang yang menenangkan hati, dan menjadi pendamping yang saling menguatkan, maka insya Allah rezeki akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang bukan hanya cukup secara angka, tapi juga cukup di hati. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bahan renungan dan membawa kebaikan dalam rumah tangga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.